Mamajukanlah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak, gerak. Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pada seluruh peserta upacara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengingat sekaligus mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Pemilihan cipta mulai. Pemilihan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Merdeka!
tempat upacara oleh Inspektur Upacara. Seluruhnya kepada peserta upacara istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sesepuh Pilih Sepuh Desa Talangsari, yang terhormat Bapak Jarwanto selaku Sesepuh Desa Talangsari, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda Desa Talangsari. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya lah malam hari ini kita bisa kumpul bersama-sama dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan niat baik kita ini, perjalanan kita senantiasa mendapatkan izin dan juga restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai awal dan juga titik awal untuk kita bersama-sama membangun lingkungan, khususnya lingkungan RT 03 dan juga RT 04. Dan alhamdulillah malam hari ini sesepuh kita juga hadir di sini. Maka dari itu kami mohon kepada sesepuh kita Bapak Jarwanto untuk memberikan sepatah dua patah kata, di mana malam hari ini, kegiatan malam hari ini disponsori langsung oleh anak-anak kita, khususnya pemuda-pemudi RT 03 dan 04. Maka dari itu kepada Bapak Jarwanto kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk wejangan kepada generasi penerus kita. Kepada Bapak Jarwanto kami persilakan. Dan juga mungkin hadirin bisa duduk sambil mendengarkan wejangan dari Bapak sesepuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara yang mana telah memberi waktu kepada saya untuk sedikit ikut mengisi acara pada malam hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan adik-adik semuanya yang sama-sama berbahagia. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Di sini saya merasa sangat bangga sekali kepada adik-adik, putra dan putri yang telah mau bersama-sama menyatukan diri, mempersatukan diri, membangun persatuan dan kesatuan, khususnya di lingkungan RT 3 dan RT 4. Tadi sudah dijelaskan bahwa acara pada malam hari ini adalah acara memperingati proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Menyangkut masalah kemerdekaan, nah itu sebelumnya ada
penjajahan. Nah, sebelum tahun 1945, sebelum tahun itu, kita bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Saya rasa kalian semua tahu, ada pelajaran di sekolah. Dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Ya, tidak sedikit, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Nah, pada saat itu Belanda diserang oleh Jepang. Belanda kalah, Jepang yang menang, gantian Jepang yang menjajah Indonesia, menjajah negara kita ini selama 3,5 tahun. Ya, dijajah Jepang hanya 3,5 tahun. Nah, dengan ridho Allah yang Maha Kuasa, ya, kota Hiroshima dan Nagasaki di kota Jepang sana dibom atom oleh sekutu, sehingga negara Jepang itu morak-marik rusak. Ya, tentaranya banyak yang meninggal. Nah, tentara Jepang yang di Indonesia ini dilawan oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi mendadak sekali ya. Selama, kalau perjuangan bangsa Indonesia itu lama, bertahun-tahun. Hanya untuk mencapai kemerdekaan itu boleh dikatakan waktunya 3 hari. Ya, tanggal 14 kota Hiroshima dibom atom, tanggal 15 di kota Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu. Kemudian tanggal 16, kalau pada tahun itu ya malam ini ya, para pemuda Indonesia dengan generasi tua berkumpul bermusyawarah untuk memusyawarahkan masalah proklamasi kemerdekaan. Jadi malam ini pada tanggal 16 ini, proklamasinya kan besok. Tanggal 16 ini menjadi malam yang sangat bersejarah, yaitu para pemuda mendesak para orang tua-tua, didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya. Nah, pada malam hari ini, ya, pada tahun 1945, para pemuda dan generasi tua itu bermusyawarah menyusun segala sesuatu yang diperlukan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Salah satunya adalah teks proklamasi atau naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu setelah disusun jadi ya, disepakati oleh para pemuda dan generasi tua itu dalam musyawarah itu. Nah, kemudian menentukan siapa yang harus menandatangani. Karena naskah proklamasi kalau tidak ada yang menandatangani berarti tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu tidak berlaku. Ya. Maka dalam musyawarah itu ditunjuk yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang menandatangani selaku atas nama bangsa Indonesia. Tadi sudah dibacakan. Jadi Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta menandatangani naskah proklamasi itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian masih ada lagi, yaitu siapa yang harus memproklamasikan atau yang harus membacakan naskah proklamasi itu. Nah, pada musyawarah itu ditunjuk juga Bapak Insinyur Soekarno. Nah, perlu adik-adik ketahui di sini, ya,
kalau masalah membaca naskah proklamasi atau teks proklamasi mudah saja tuh. Setiap anak-anak yang sekolah sudah bisa membaca, nah itu bisa membaca naskah proklamasi. Nah masalah tanda tangan, lah ya kan tinggal oret-oret sedikit saja tuh. Ya. Tetapi kita tidak berhak untuk menandatangani naskah proklamasi itu. Tapi pada saat itu tidak semudah itu, tidak seringan itu. Semua itu membawa bahaya, membawa efek yang tidak enak. Karena apa? Yang memproklamasikan kemerdekaan dan menandatangani teks proklamasi itu diancam oleh penjajah. Ya, tidak seperti sekarang membaca, selesai membaca sudah tidak ada urusan apa-apa. Tapi pada saat penjajahan itu yang membacakan teks proklamasi itu diancam oleh penjajah, ditangkap, ya, ditangkap kemudian, nah kalau sekarang ya dikatakan dipenjara, tapi pada waktu itu ya disingkirkan gitu saja, ya, ke pulau yang terpencil. Nah itu resiko pembaca naskah proklamasi dan penandatanganan naskah proklamasi. Ya. Nah, untuk menandai kemenangan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, ya ini, ya bangsa Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih ini di angkasa. Ya. Ini tanda kemenangan. Ini adalah identitas bangsa Indonesia. Misalnya kita pergi ke luar negeri, tak kemana saja, ada tempelan sedikit saja, merah putih. Seluruh dunia itu setiap yang melihat mengenal, oh ini orang Indonesia. Karena identitasnya merah putih. Mungkin kalian sudah mengerti juga ya, merah itu tandanya berani, putih itu tandanya suci. Bangsa Indonesia berani kepada kebenaran, berani kepada membela kebenaran. Maka jadi kalau kita hormat kepada bendera, ya, bukan kita menghormati kepada kainnya, ya, tetapi isi di dalam bendera itu adalah perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat merebut kemerdekaan, ya, seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat, dipimpin oleh para ulama, dipimpin oleh para kiai. Ya. Jadi pada saat itu para kiai dan para ulama itu tidak hanya mengajar ngaji saja, ya, tetapi juga menggerakkan anak buahnya untuk melawan penjajah. Pada saat perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita hormat kepada bendera, kita ingat kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita di dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya kita melihat kainnya saja, ya. Nah, di sini sedikit saya sampaikan kesulitan atau kesusahan di dalam penjajahan. Ya. Namanya orang dijajah itu tidak ada yang senang, tidak ada yang enak. Ya. Di era penjajahan itu, ya, kalau saya ya mengalami, tapi ya hanya sedikit, tidak banyak, ya. Tapi mbah-mbah kalian itu
semuanya mengalami. Nah, di sini saya sampaikan masalah makanan, ya, yang dimakan. Pada saat penjajahan itu, yang dimakan pada umumnya adalah ngantuk, ya. Kalau tidak ngantuk, bantal. Ya, bingung kamu sekarang. Ya. Ngantuk adalah jangan dengan getruk. Jangan itu sayur. Ya. Sayur dimakan dengan getruk. Getruk adalah singkong, ya, direbus, kalau sudah masak ditunggu sehingga lumat, itu namanya getruk. Itu dimakan dengan sayur. Loh, kenapa sayur tidak dimakan dengan nasi? Oh, nasinya belum tentu ada kok. Ya. Hari-hari itu kadang-kadang ada nasi, kadang-kadang tidak ada. Mungkin kalau ada sedikit. Itu kesulitan, kesusahan, penderitaan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Belanda dan Jepang. Itu sama saja. Ya. Jadi tidak ada enaknya. Kalau tidak ngantuk, ya, makan jangan sama getruk, ya bantal. Bukan bantal yang kamu gunakan untuk ganja tidur, ya. Bantal itu peluban dengan tatal. Ya. Tahu peluban apa enggak? Kulup, ya. Nah, tatal itu, singkong itu, ya, dikupas, kemudian dibelah-belah sehingga tipis-tipis, dikeringkan beberapa hari, setelah kering ditumbuk, ya, dijadikan tepung. Kalau sudah jadi tepung, nah itu dimasak jadi tiwul, itu dimakan sama kulup, nah, sama keluban. Kira-kira kalian nangis atau enggak kalau satu hari disuruh makan yang begitu itu, ya? Nah, daripada makan itu lebih baik nangis gitu. Itu pada saat penjajahan Belanda dan Jepang. Maka kita sekarang ini, ya, alhamdulillah kita harus bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sekarang ini diberi kemakmuran, ya. Kita bukan artinya pamer atau sombong, ya. Ya, kalau satu hari itu ingin makan telur 1 kah 2 kah bisa keturutan. Tidak ada yang makan getuk tiwul, itu tidak ada lagi, ya. Pasti makan nasi dengan sayur dan lauk pauk macam-macam sekarang ini, ya. Karena sekarang ini sudah zaman merdeka. Maka ini kalian berkewajiban menjaga kemerdekaan ini jangan sampai direbut lagi oleh bangsa lain. Artinya jangan sampai dijajah lagi. Itu masalah makanan. Nah, sekarang masalah pakaian. Mungkin anak-anak, ya, pakaian pada zaman penjajahan itu bukan pakaian yang ini. Tidak, ya. Anak-anak tahu karung goni? Oh. Ya, karung goni itu yang untuk baju, untuk celana. Bagi ibu-ibu bajunya ya karung goni itu, akhirnya ya karung goni. Ya, tidak ada pakaian yang begini, tidak ada. Coba kamu tanya, nah, kalau mau tanya mbahmu, ya. Kalau tanya adikmu ya tidak ngerti, ya. Tanya mbahmu. Betulkah itu Pak Jari itu kok bilang begini, betul atau tidak? Zaman penjajahan itu. Kamu tanya mbahmu, oh ya memang begitu itu, kan? Ya. Kemudian keadaan kesehatan anak-anak. Karena bajunya ya karung goni, celananya karung goni, itu yang banyak, ya. Kalau di rumah-rumah itu, di tempat tidur, itu yang namanya kutu busuk atau tinggi.
Ya, kalau dipijit yang baunya tidak karuan itu banyak di tempat tidur. Kemudian di badan, ya, anak-anak itu tidak ada yang tidak memelihara yang namanya kutu, tumor. Ya, itu tidak ada. Di baju maupun di celana maupun di rambut itu penuh dengan tumor itu. Ya, pada saat itu. Kemudian kesehatan anak-anak, oh tidak ada anak-anak seperti kalian ini ya, yang tidak berbisul dan korengan itu tidak ada. Kakinya itu penuh bisul dan korengan, ya, karena kesehatan tidak terjamin. Nah, itu pada saat penjajahan susahnya rakyat Indonesia pada saat penjajahan itu. Ya. Nah, kita kembali lagi untuk memproklamasikan kemerdekaan dan mengibarkan bendera merah putih ini sebagai bendera pusaka, sebagai identitas bangsa Indonesia. Ini tidak mudah, ya. Kalau sekarang sudah ada tiangnya, ada talinya, tinggal ngikat-ngikat, tarik talinya, dikerek, bendera sampai di atas tanpa ada risiko apa-apa. Ya, enak saja, bendera sampai di atas sudah bisa tinggalkan, tidak masalah. Tapi pada saat penjajahan itu, menaikkan bendera merah putih ini besar sekali risikonya. Ya, bisa-bisa ditembak oleh Belanda atau Jepang. Ya, karena tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Yang dikibarkan adalah bendera Belanda. Maunya Belanda itu menjajah lagi di Indonesia. Jadi pengibaran bendera merah putih di angkasa ini, ya, itu dengan modalkan, ya, harta, benda, keringat, dan tetes darah terakhir. Ya, untuk menaikkan bendera itu saja tidak mudah. Ya. Nah, maka kita hormat kepada bendera, mengingat perjuangan bangsa Indonesia yang sebegitu susahnya untuk menaikkan bendera sebagai bendera pusaka untuk bangsa Indonesia dan sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, saya rasa ini saja atau cukup sekian yang saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mau panjang lebar, ya saya sendiri tidak hafal dengan ceritanya, ya. Dan waktunya juga sudah malam dan masih ada acara lagi. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Ini tetap kita pegang teguh, jangan sampai kena kekuasaan bangsa lain. Dan kita berkewajiban juga, ya, menjaga dan merawat masalah ideologi negara, yaitu pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini kewajiban kalian untuk menjaga, jangan sampai ini digoyahkan oleh bangsa lain. Ya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jarwanto yang sudah memberikan pencerahan kepada generasi muda dan juga semuanya yang ada di sini. Dan juga kita selaku pemuda-pemudi khususnya di kawasan Talangsari mohon izin dan juga mohon doa restunya dari seluruh bapak-bapak dan juga dari Bapak Jarwanto, mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah untuk tetap melanjutkan kemerdekaan
kita hingga akhir kita tiada nanti. Amin. Dipersilakan untuk berdiri kembali. Seluruhnya kepada peserta upacara. Siap, gerak. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Rezikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat, mari kita sama-sama sejenak mengangkat kedua tangan kita untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada peringatan HUT Dirgahayu Indonesia Merdeka yang ke-77. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Allahumma ya Allah rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna ya Allah wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, kedua orang tua kami, para pendahulu-pendahulu kami, para pahlawan-pahlawan kami yang gugur dalam menegakkan dan meraih kemerdekaan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan kita. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah mereka semua para syuhada ya Allah. Jadikanlah mereka para syuhada. Jadikanlah mereka para syuhada yang berhak meraih ampunan ridho dan surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua sebagai generasi penerus yang melanjutkan dan membangun negeri ini dengan ridho-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Waghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara selesai. Bubarkan. Seluruhnya kepada peserta upacara, bubar, jalan. Nyanyi.